Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisi Lemana, asal sekolah SMA Negeri 1 Bungku. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan debat yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini, dalam mosi, Dewan ini menyesalkan meningkatnya fenomena kid influencer. Saya dari tim oposisi menolak mosi ini. Saya percaya bahwa fenomena kid influencer bukan sesuatu yang layak disesalkan, tapi justru menjadi sarana pengembangan ekspresi diri dan kesempatan sosial ekonomi selama dilakukan dengan etika dan pendampingan yang benar. Definisi, mari kita perjelas mosi ini. Menyesalkan berarti memandang bahwa fenomena ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya dan seharusnya tidak berkembang. Saya menolak ini. Saya melihat bahwa fenomena kid influencer hanyalah refleksi alami dari dunia digital yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, sama seperti anak-anak di masa lalu bisa ikut lomba menyanyi, syuting iklan, atau jadi aktor cilik. Hal ini mereka punya panggung baru, yaitu media sosial. Bedanya, platform dan kontrol ada di tangan keluarga, bukan korporasi besar. Saya berargumen, kid influencer adalah bentuk ekspresi diri dan pengembangan bakat di era digital. Di era digital ini, media sosial bukan hanya tempat hiburan, tapi juga wadah untuk kreativitas. Banyak anak-anak yang menjadi kid influencer karena mereka memiliki bakat alami di bidang seni, musik, komedi, ulasan mainan, hingga storytelling. Alih-alih disesalkan, fenomena ini justru mencerminkan bagaimana teknologi membuka ruang ekspresi baru bagi generasi muda. Dulu anak-anak yang ingin tampil harus ke TV. Sekarang mereka bisa menyalurkan kreativitas secara mandiri di platform digital. Contohnya Ryan Kaji, kid influencer dari Amerika Serikat. Terkenal karena membuat konten review mainan bukan hanya menghibur, tapi juga menginspirasi anak-anak lain untuk mengeksplorasi rasa ingin tahu mereka. Apakah pantas kita menyayangkan fenomena di mana anak kita mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir kritis, dan bahkan kemampuan produksi media sejak dini? Saya rasa tidak. Kid influencer membuka peluang ekonomi bagi keluarga selama dengan pengawasan yang benar. Dewan juri yang terhormat, mari realistis. Di tengah dunia yang makin kompetitif dan kompleks, kid influencer membuka peluang ekonomi baru yang sah. Pendapatan dari konten yang mereka hasilkan bisa membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka, bahkan mendanai pendidikan mereka sendiri. Penting untuk ditekankan, saya tidak membela eksploitasi anak. Saya mendukung sistem dan regulasi yang memastikan semua kid influencer bekerja di bawah pengawasan orang tua dan sesuai batasan waktu dan beban kerja yang wajar. Negara seperti Prancis telah memulai menerapkan hukum mengatur jam kerja, perlindungan hak, dan pemisahan penghasilan anak-anak dan orang tua. Mereka ini adalah bukti bahwa fenomena ini bukan harus disesalkan, tapi diatur dan diarahkan. Alih-alih menolak, kita seharusnya mendorong hadirnya sistem perlindungan hukum di Indonesia yang melindungi kid influencer dari eksploitasi, sembari tetap membuka ruang bagi mereka untuk tumbuh. Konten kid influencer mengisi kekosongan konten edukatif dan ramah anak di media digital. Dewan juri yang terhormat, di dunia digital yang penuh dengan konten tidak ramah anak, kid influencer justru bisa menjadi penyelamat banyak dari mereka yang menghasilkan konten ramah anak yang menghibur sekaligus mendidik. Mereka berbicara dengan bahasa anak-anak dari perspektif anak-anak dan untuk anak-anak. Contohnya ada kid influencer yang membuat konten, belajar menghitung, mengenal warna, membaca cerita, dan bahkan membahas isu-isu ringan seperti pentingnya berbagi dan menjaga kebersihan. Jika fenomena ini ditekankan,
siapa yang akan mengisi ruang itu? Dewan juri yang terhormat, kemungkinan besar anak-anak malah terpapar konten dewasa yang tidak pantas, maka kid influencer bukan bagian dari masalah, tetapi bagian dari solusi. Fenomena ini adalah refleksi perubahan sosial yang tak terelakkan. Dewan juri yang terhormat, kita sedang hidup di masa transisi sosial dan digital. Setiap era punya bentuk selebritisnya sendiri. Dulu era TV, lalu blog, lalu YouTuber. Sekarang kita punya kid influencer. Ini bukan sesuatu yang bisa untuk dicegah dengan penyesalan. Lebih dari itu, menyesalkan berarti menolak adaptasi, padahal yang dibutuhkan adalah pendampingan dan literasi digital bagi orang tua dan anak, bukan penghakiman terhadap anak-anak yang tampil di media sosial. Dewan juri yang terhormat, lawan debat yang saya hormati, fenomena kid influencer jika dikawal dengan etika, hukum, dan pendampingan yang tepat bukan sesuatu yang layak disesalkan. Justru ini adalah peluang untuk memupuk kreativitas anak, membuka peluang ekonomi yang adil, mendorong lahirnya konten ramah anak, mendorong regulasi dan literasi digital yang lebih baik. Menyesalkan fenomena ini berarti menolak perubahan zaman dan menutup mata terhadap potensi anak-anak di era digital saat ini. Dewan juri yang terhormat, saya dari tim kontra dengan tegas menolak mosi ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.